Selamat pagi, siang, dan sore, dan serta malam, teman-teman. Selamat datang di podcast Finalex TA 2021, podcastnya para pejuang TA. Pejuang TA. Masih dengan kami, Haikal dan Galuh ya di sini. Halo, Masih berbicara tentang TA di mata para narasumber kita. Dan di sini ada Mbak Diana. Dayana, Ya. Gimana bacanya, Mbak? Diana. Halo, Mbak. Halo Mbak. Gimana Bisa- kabarnya hari ini? Baik. Bisa perkenalan diri sama teman-temannya. Oke. Halo semuanya. Kenalin, aku Diana dari DKV Angkatan 2017. Ada lagi kah yang perlu dikenali? Mungkin kesibukannya habis TA nih ngapain aja Mbak? Kesibukannya habis TA sekarang masih belum kerja sih, cuma ngambil freelance aja, sama masih nyusun portofolio untuk daftar kerja. Sama masih kayak ngambil kursus-kursus gitu, mendalamin ilmu. Soalnya kayak ngerasa masih kurang gitu. Kurang. Gitu deh. Kalau lulus tuh harus TA. Iya. Ya, Selain TA itu ada persyaratan lain apa enggak? persyaratan gimana maksudnya? Ya kalau kita mau lulus kan harus TA dulu. Apa Oh, ada yang lain? Lain ada. gitu. Pasti ada. TOEFL tuh kan minimal 477. Terus persyaratan yudisium tuh banyak lah pokoknya habis TA. Terus apa lagi? Scam untuk beberapa jurusan sidang terakhir itu pakai scam. Tapi kalau misalnya kemarin di DKV itu cuman untuk yudisium aja, nggak cuman sih. Ya itu. TOEFL udah lulus belum nih semua? Gimana? Waduh. Aduh. Kayak yang memberat agak anu itu scam deh kayaknya. Ini kita pejuang scam. Pejuang scam. Ya apalagi kalian berarti kriteria scam-nya yang terbaru ya? Kalau aku Iya. dulu kan masih pakai yang lama, jadi agak lebih mudah. Wah, yang baru nih lumayan susah nih ngumpulin. Gimana Kal? Webinar aja lah ya. Terus banyak itu di TA ngambil topik apa? Kalau aku dulu waktu TA ngambil animasi. Motion grafis sih, bukan animasi. Animasi sama motion grafis kan agak beda. 3D apa? 2D. 2D. Ya. Gearku tidak mencukupi 3D. Nanti Itu- kebakaran. Ya meledak sih. Menguap. Aduh Mbak, itu karena suka motion graphic atau gimana jadi ngambil TA-nya motion graphic? Jujur ya, aku tuh baru belajar motion grafis tuh TA ini. Dulu Keren. tuh paling ngerjain motion grafis itu cuman kayak motion grafis logo kan, dan itu cuman yang gampang-gampang aja. Dan kalau misalnya motion grafis yang benar-benar motion grafis baru pas TA nih. Jadi sampai riset TA, aku nanyain temenku yang udah expert banget kan motion grafis. Terus setiap minggu aku gangguin dia, ajarin aku motion grafis nih. Berarti kepikirannya baru pas TA gitu ya Mbak? Sebelum-sebelumnya pernah kepikiran mengambil TA apa gitu? Sebelumnya malah aku kepikirannya ngambil TA UI UX. Ya, sama ini sih desain motif. Cuman akhirnya di ACC, aku kan motion grafis, cuman yang lebih ditekaninnya itu di video eksplanasinya kan. Jadi video eksplanasi itu sebenarnya bisa banyak. Kamu mau ambil videografi boleh, kamu mau ngambil apa kayak motion grafis juga boleh, atau misal kamu mau buat buku pun juga bisa kalau misalnya mau eksplanasi. Cuman akhirnya yang di ACC kemarin itu yang motion grafis, video eksplanasi berbasis motion grafis gitu. Jadi mau nggak mau ya ambil itu. Iya. Ya, Boleh sih kalau masih mau memperjuangkan judul gitu. Kalau mau.
Cuman Ap- aku nyoba aja sih, coba aja dulu sampai K1 gitu. Enggak sih, sebenarnya udah K1 aja udah tenggelam sih aslinya. Cuman ya udah akhirnya nyoba aja. Bagiku nggak apa setelah dijelasin sama pembimbing dulu, kan ada kedua kan, konseptual sama TA. Sama pembimbing konseptual awalnya itu masih kayak ragu untuk ngambil judulnya ini, cuman ada babi buba baba gitu sama dosen pembimbing diyakinin, akhirnya ya udah deh Pak, saya ngambil judul ini aja gitu. Ya sambil belajar aja Mbak, nanti gitu, orang nggak begitu susah kok, cuma beberapa menit aja cepet ngerjainnya gitu. Iya Pak kalau udah bisa gitu. Tapi di judulnya Mbak, kenapa ngambil itu Mbak? Kenapa ngambil judulnya itu? Oh, kalau Ada isu apa gimana? aku kan aslinya orang Bali. Terus Iya. kebetulan aku tinggal di Kabupaten Badung. Makanya di Kabupaten Badung itu biasanya kan kalau di Indonesia itu ada peringatan Hari Pahlawan, di Bali pun juga ada peringatan Hari Pahlawan yang Puputan Margarana, Puputan Badung, yang kayak gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya Puputan Margarana, edukasinya itu udah banyak dan lebih sering diangkat lah kalau misalnya di pelajaran sejarah gitu kan. Cuman Puputan Badung itu cuman terdengar biasanya tuh waktu hari perangnya aja. Pas ada hari perangnya Puputan Badung itu aja. Sisanya orang-orang kayak nggak tahu gitu, apalagi anak-anak sekarang kan makin jarang ada yang tahu tentang, mungkin tahu Puputan Badung, cuman kayak gimana kejadian perangnya, terus Cuman kronologinya gimana, cara pahamnya gimana tuh nggak tahu. Akhirnya dari sanalah aku kayak pengen nyoba, Pak, saya mau ngambil tema Puputan Badung untuk video eksplanasinya gitu. Oh ya bagus Mak gitu. Terus akhirnya diangkat deh. Cuman karena jarang tuh ya, literasinya sebenarnya banyak sih literasinya. Cuman literasi yang kayak buku-buku biasa itu kemarin aku kan, sekarang kan nggak bisa ke perpustakaan kan, kemarin waktu aku mau riset tuh nggak bisa nyari perpustakaan, nggak bisa riset ke literasi yang ada di perpustakaan provinsi gitu kan karena tutup COVID. Akhirnya aku nyoba nyari di jurnal-jurnal online sama di buku. Nah jurnal online pun juga Bapak dulu tuh pembimbingku bilang jangan di jurnal aja tapi nyari di buku, tapi pada akhirnya aku cuma nemu buku itu cuma satu. Kayak literasinya agak sulit dibandingkan Puputan yang Margarana kalau menurutku. Kalau Margarina kan udah gede kan Mbak ya. Banyak yang tahu. Selain nyari buku-buku di perpus, persiapannya apa lagi Mbak? Ya, gimana? Kan persiapannya itu ada baca-baca literatur sama yang lain-lain gitu ya. Iya. Ada persiapan lainnya nggak? Kalau persiapan lainnya kemarin menuju K1 ya. Kalau kan enggak sih, belum K1, baru proposal. Nah, di proposal itu kan harus riset kayak meyakinkan judul itu layak untuk dimasukin ke sidang apa enggak. Kalau aku tuh sebelum yang pas tahap proposal itu, yang aku lakuin riset dari literasi yang kayak jurnal gitu, jurnal online dari bukan fakultas, jurusan sejarah UNUD gitu. Terus buku Puputan Badung. Selain itu aku juga langsung datang ke museumnya. Di Bali itu kan ada Museum Perjuangan namanya, Museum Perjuangan Rakyat Bali. Nah, aku pelajarin di sana. Tapi yang aku pelajarin itu nggak cuma Puputan Badungnya aja. Sebelum dan sesudah itu juga aku pelajarin. Cuman hanya untuk menambah apa sih yang mau aku gali dari Puputan Badung. Kan kita TA itu bukan cuma semata-mata aku ingin ngangkat Puputan Badung nih untuk mengedukasi masyarakat. Nah, edukasi itu bukan cuma semata-mata edukasi kan. Harus ada apa sih yang pengen kamu tanemin di benak masyarakat setelah kamu ngasih ini gitu. Jadi nggak cuman aku baca ini, aku transferin jadi visual, jadi nggak gitu. Tapi harus ada komunikasi apa sih yang mau kamu kasih ke mereka, dan setelah mereka ngelihat video kamu pengen mereka kayak gimana gitu. Nyari kata kunci itu yang agak susah ya. Susah ya. Tapi keren tau. Iya. Keren banget loh Mbak. Makasih. Kayak gitu. Jadi samping literatur,
riset ke museum juga, wawancara juga, harus wawancara sama orang-orang yang expert tentang masalah kamu. Waktu itu sih aku wawancara sama ada pemilik bukunya, yang editor bukunya, cuman akhirnya nggak dimasukin ke nggak dimasukin ke gininya laporannya, karena bapaknya minta nggak usah dimasukin ke laporan karena dia kan cuman kayak menerangkan apa yang ada yang dia tulis gitu. Jadi kalau misalnya mau dimasukin ke laporan, ini masukin ke laporan yang sama expert, kayak kemarin aku pegawai museumnya gitu, sama orang yang juga biasanya jadi tour guide untuk ngasih tahu tentang sejarah Puputan Badung, terus sama orang yang mengkaji. Setiap tahun kan ada kajian di sana. Yang mengkaji itu aku wawancara lagi. Tapi Mbak ya, selain gear, itu apa lagi kalau mau bikin animasi? Apa gear aja? Apa laptop aja gitu? Nggak ada yang lain? Nah, ini tergantung. Kalau misalnya kamu membuat animasi frame by frame, pasti nggak cuma laptop kan. Kamu mungkin perlu pentab kayak gitu untuk gambarnya, kan. Kalau misalnya mau 3D, laptop aja nggak cukup kan. Biasanya ada tambahannya, tahulah lagi mempercepat proses render ya kan. Iya. Kalau yang lainnya, waktu ini aku juga nyari mic. Kan pasti kamu harus ada voice over kan. Kalau animasi, motion grafis, video harus ada voice over. Jadi beli mic lagi. Terus kalau misalnya seandainya kamu mau buat video, eksplanasi tapi video kan, videografi. Kan pasti kamu butuh kamera. Kamu mungkin pakai kamera HP dong. Gitu. Kalau aku cuma laptop, mic, pentab, mouse. Oh ya, Mas, perlu banget. Bener sih. Laptop pakai ini. Terus kalau untuk animasi sendiri ya Mbak, itu outputnya apa aja untuk TA animasi? Aku outputnya laporan sama animasi aja, karena kan kita, kalau dulu mungkin ada embel-embelnya ya, karena dulu kan kita pas masih gabung sama produk, ada pameran namanya BEVA. Kita kan harus pameran, nggak mungkin dong cuma nampilin TV doang kan sama animasi. Jadi ada embel-embel kayak merchandise atau apa. Cuma karena sekarang kita basisnya online, jadinya ngerasa sih lebih dipermudah. Outputmu cuma animasi aja, terus di-upload juga ke YouTube. Nah, ini aku belum upload sih, masih mau tak perbaikin. Yang seangkatan sama Mbak ada yang ngambil animasi juga? Ada banyak yang ngambil animasi. Malah kebanyakan apa aja nih? Isi animasinya itu. Ada yang ngambil animasi eksplanasi juga sama kayak aku. Ada yang juga ngambil animasi bercerita kayak series tuh, cuman sekarang dia masih belum selesai sih, masih lanjut lagi. Itu bagus sih. Yang temanku yang buat serial animasi itu bagus. Terus eksplanasi yang lain kebanyakan eksplanasi sejarah ya, yang sama kayak aku, ada sejarahnya Kartini, ada sejarahnya VOC, aku Puputan Badung, terus ada yang Munir juga. Di Munir. Ben kau. Diam. Tapi menurutku ya, di masa COVID gini, nggak tahu ya, di masa COVID gini enak sih kalau misalnya buat video eksplanasi itu. Gampang. Kenapa gampang? Karena kerjainnya di rumah aja kan. Sekalipun kamu riset sama orang-orang yang expert di bidangnya itu juga kamu online kan. Kalau misalnya kamu ngambilnya kayak yang lain, buku atau lainnya, itu kan kamu perlu ke tempat percetakan. Kalau misalnya kamu buat UI UX, kamu harus terjun langsung untuk riset ke pengguna ya kan. Mungkin bisa sih nggak langsung riset pengguna, tapi kan agak ribet, mending langsung di tempat gitu kan. Kalau misalnya kamu video eksplanasi, ngujinya lebih gampang. Nggak upload, kirim ke orang-orang, tarik kesimpulan. Nggak gampang juga sih sebenarnya, soalnya buatnya lama. Dibanding yang lain ya buatnya lama. Apalagi mepet banget kan. Aku kemarin kebut 1 semester soalnya. Buat animasi 1 semester loh, Kal. 1 semester.
Bisa Gak sebenarnya 2 kepikiran. semester. Kan konseptual sama TA kan. Cuman kemarin aku di konseptual itu ngulang. Jadi pas di semester 8 itu aku ngambil 2 mata kuliah konseptual TA. Jadi ngebut dari K1 sampai K4. Kalau yang lain dari K2 sampai K4, aku K1 sampai K4. Karena salahanku sih, kesalahan pribadi. Gitu. Terus selain itu ada nggak Mbak kendala gitu pas penelitian atau pas realisasi ide konsep animasinya ini? Ada. Jadi dulu tuh aku salah, apa ya? Sebenarnya salah target enggak? Salah menerjemahkan target user. Dulu aku awal itu buatnya, mungkin karena masih idealis ya, aku pengen buatnya tuh kayak untuk gambar-gambar dan sebagainya, aku pakai styleku sendiri. Dan karena aku juga masih belum terlalu bisa untuk motion grafis dan ilustrasiku juga masih terbilang belum terlalu bagus juga kan, masih nggak ngerti cara nge-motion ilustrasiku, kalau misalnya di motion tuh nanti ribet apa enggak. Jadi aku coba untuk apa namanya, menggampangkan, menyederhanakan bentuknya. Saking sederhananya itu dosen tuh bilang ini bukan untuk target usermu, ini untuk target user anak SD paling gitu kan. Terus karena target userku SMP SMA kuliah waktu itu yang pertama banget, target userku 3 itu. Akhirnya ditolak. Jadi pas K1, nah itu kesalahanku. Pas konseptual yang sebelumnya itu ditolak, akhirnya aku ubah konsep. Aku K1-nya, K1 yang di semester 8 itu aku ubah konsep untuk K2. Jadi yang di semester 7 itu konsepku belum mateng, terus pas masuk ke semester 8 aku langsung K1, ternyata salah, nggak sesuai sama target user, aku ngubah konsep. Waktu itu aku cuma dikasih waktu seminggu, hampir 2 minggu untuk ngubah konsep, untuk lanjut K2. Nah, waktu itu juga aku ada salah. Aku kan di habis K1 tuh kan belum dapat dosen pembimbing. Jadi aku minta Pak Heri ya kalau nggak salah. Aku minta Pak Heri untuk, Pak, saya belum dapat dosen pembimbing gitu. Lama belum dapat dosen pembimbing, disuruh ngisi link akhirnya kan. Aku kira itu link untuk dapetin dosen pembimbing, ternyata itu link untuk daftar K2. Terus sama Pak Eri aku jadi orang pertama yang daftar K2. Padahal aku baru lulus K1, baru 3 hari setelah lulus K1. Waduh, nih gimana, ngubah konsep belum. Kan akhirnya habis K1, 2 minggu kurang, aku ngubah konsep, sampai akhirnya Hamin 5 hari aku baru dapat dosen pembimbing. Pembimbingku waktu itu Pak Didit ya kalau nggak salah. Itu ngakak sama Pak Didit. Pak, Bapak jadi dosen pembimbing saya sepertinya Pak gitu. Oh iya gitu. Terus aku bilang, Pak saya panik Pak, bentar lagi K2. Iya saya panik juga kamu jadi anak pembimbing saya. Terus aku tanya Pak Didit, itu gimana nih Pak? Ini saya maju K2 apa enggak? Kamu udah siap belum gitu? Kalau misalnya dibilang konsep udah siap sih Pak, tapi kalau misalnya output, kan soalnya syarat K2 tuh output paling nggak minimal 80% kan. Iya. Aku belum, orang aku ganti konsep gimana cara buat output, gila aja 2 minggu udah output udah jadi ya kan. Terus sama Pak Didit, apa saya mundur aja ya Pak? Enggak, kamu nggak usah mundur, maju aja coba digituin. Loh Pak, saya belum selesai outputnya gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya nanti sampai K2 kamu ngebut konsep udah harus jadi digituin sama Pak Didit kan. Waduh gimana nih, pokoknya pas Hamin 5 ya, pas Hamin 5 tuh sampai hari HK2 aku tidur kayak cuma 2 jam sehari gara-gara ngebut konsep, asistensi juga sama Pak Didit, sampai akhirnya deal Hamin 1 sama Pak Didit, deal Pak saya maju K2, konsep saya udah jadi tapi output belum jadi, presentasi hari ini saya buat Pak. Ya udah kamu malam ini buat presentasi, besok langsung sidang gitu kan. Pokoknya terus di ruang sidang pengujinya ngakak semua, nggak punya outputnya masih output lama K1, konsep baru ngulang. Terus sama bapak yang kayak, dulu pengujiku Pak Novan sama Bu Oyin kan. Nah sama Pak Novan itu sempat salah di target user. Awalnya aku SMP SMA kuliah, rubah lagi. Jadi target usernya aku persempit lagi. Jadi target user SMA. Terus big idea-nya juga waktu itu belum kuat, terus disuruh perkuat lagi sama Pak Novan, sampai aku akhirnya riset lagi untuk big idea. Nah, dari K2
dulu kan waktu ini nggak ada K3 kan, karena nggak ada pameran. Dari K2 sampai K4 kurang lebih 1,5 bulan ya kalau nggak salah, aku ngebut buat itu semua sampai jadi, ubah konsep, ngubah target user, ngubah big idea, terus ngulang gambar dari awal sampai akhir, promotion juga, ngulang voice over juga, karena naskah nggak mungkin dong aku pakai naskah lama terus tak persempit lagi sampai akhirnya bisa untuk itu juga karena waktunya nggak nutut kan, 1,5 bulan tuh aku kerjain sendiri. Aku sampai minta teman-temanku SMA, teman-teman ekstrakurikulerku SMA, bantuin aku TA. Aku jadinya pakai orang waktu ini untuk bantuin gambar. Setelah setengah jadi aku ngerasa, oh ini kayaknya nggak bisa aku ngerjain sendiri deh. Oke, aku harus cari orang. Karena aku minta bantuan ke teman-temanku SMA, tak tolong untuk bantuin TA aku. Akhirnya ngebut, K4 jadwalnya keluar, itu sempat mundur lagi, itu K4 udah keluar, aku nggak daftar. Terus yang kedua kalinya keluar, aku nggak daftar. Ketiga kalinya keluar itu baru apa daftar ya, aku nggak mau ngulang nih tahun depan, aku pengen cepet-cepet lulus gitu kan. Konsultasi sama Pak Didit, terus akhirnya setelah banyak diskusi, akhirnya ditentuin, ya udah kamu ikut di yang sekarang gitu. Untuk kapan Pak? Tanya Pak Heri gitu. Aku tanya Pak Heri terus aku lupa itu hari apa. Cuman aku tanya lagi 5 harinya itu keempat gitu kan. Terus tanya lagi Pak Didit, bisa nggak Pak? Ya terserah kamu mau maju nggak? Digituin sama Pak Didit. Siap nggak? Digituin. Siap sih Pak, menurut Bapak gimana? Saya sih lihatnya udah oke, cuma laporan aja masih berantakan digituin kan sama Pak Didit. Oh ya udah, terus berarti saya maju aja kali ya Pak ya gitu. Ya terserah mau kamu kalau udah siap maju aja. Ngapain kamu lama-lama lulus gitu sama Pak Didit. Oh ya udah saya maju aja deh Pak. Maju 5 hari itu sampai finalisasi video, upload di YouTube, untuk post test juga 5 hari sama kira nyusun laporan. Sama gini ke penguji juga tuh maju keempat. Banyak. Naik turunnya semester ini banyak. Sangat banyak. Tapi di tengah stressingnya itu brainstorming sama dosen lancar aja nggak, Mbak? Lancar. Aku pengujiku baik ya. Guys, Pak Didit kalau nonton nih malu-malu ntar. Family friendly. Kalau sama Pak Didit itu dibilang santai sih santai ya, cuman tetap harus sopan kan sama dosen. Cuman Pak Didit kalau misalnya aku ada mentok atau misalnya aku udah kayak aduh nyerah aja deh gitu, langsung ngechat Pak Didit, gimana nih Pak Didit enaknya gitu. Bapak Didit langsung dikasih solusi gini, diarahin juga gini. Kayak kemarin mau K2 tuh kan sebenarnya kalau normalnya sama dosen lain kayaknya mungkin aku nggak dikasih K2 deh. Sama Pak Didit mungkin karena Pak Diditnya akunya mau nekat-nekat aja sama Pak Didit, terus aku juga mau aja disuruh gitu ngebut kan. Ya udah akhirnya udah kamu maju aja. Oh ya saya maju aja. Terus gimana Pak? Kerjain gitu. Jadi aku gupu, bapaknya juga gupu, terus mungkin karena konsultasinya juga kayak aku termasuk kalau misalnya aku mau bilang aku rajin. Kadang kendala orang TA itu karena nggak rajin asistensi ke dosen, takut asistensi ke dosen, takut asistensi ke penguji. Kalau misal dia kadang ada orang yang mungkin terlalu perfeksionis sampai ini belum perfect, aku nggak mau asistensi dulu gitu. Kalau aku nggak, aku setiap seberapa proyekku selesai, misal aku baru selesai buat karakter, aku asistensi. Aku baru selesai buat laporan bab segini, aku lapor ke Pak Didit. Aku baru selesai buat motion, aku kan ini bagi jadi berapa section motionku. Udah selesai sekian motion section, aku lapor Pak Didit. Terus Pak Didit juga jadinya aware sama aku, kayak ditanyain terus, gimana, udah sampai mana, gitu, laporan udah gimana, udah ke penguji apa belum, gitu. Dan karena aku juga rajin ke Pak Didit, cepet jadinya, aku dapat asistensi juga ke penguji, dan asistensi ke penguji itu aku lancar karena aku rajin dan mau dihujat. Aku mau dihujat, rajin perbaiki, terus diomelin rajin, tapi tetap rajin nongol di WA, ngechat pengujinya. Jadi sama penguji juga dibantu kan, wah nah ini ada niat mau lulus gitu kan.
walaupun nggak perfect juga, ya gimana 1,5 bulan ngerjain motion gitu kan, agak ekspres sekali. Terus sama bulan. Ekspres sekali kamu ngerjainnya. Sampai kemarin sama penguji juga, saya kira kamu nggak bakal bisa gitu. Maksudnya saya kira kamu bakal akan nyerah gitu. Loh iya, saya nyerah sobat di tengah jalan. Nyerah sobat. Cuma setelah perhitungan, ntar kalau aku semester depan nggak lulus, aku baru KT lagi. Bapakku juga udah pensiun kan sekarang. Wih, gimana cara bayarku KT? Belum lagi stresnya berkelanjutan sampai semester depan. Nggak mau, aku mau lulus aja. Dan ya udah dah, dihujat sama penguji kek, dihujat sama pembimbing kek, ya kerjain aja, ngebut gitu. Tapi Mbak Diana totalnya dari K0 sampai sidang akhir tuh revisi berapa kali? Apanya? Itunya, TA-nya. Apa? Ben? Revisi. Oh, Revisinya berapa kali? K0 revisi. Habis K0 revisi, cuma nggak seberapa. Habis K1, nauzubillah revisinya. Aku ngulang konsep kan tuh. Aduh, jadinya banyak itu K1. Terus K2, revisi enggak sih. Konsep udah jadi habis K2 itu, jadi nggak ada revisi di konsep. Cuman revisi di naskah sama big idea-nya, karena aku big idea-nya belum nemu yang pas waktu itu. Masih banyak salah lah sama Pak Novan waktu itu, sama Boyin juga. Akhirnya aku ngeriset ulang di K2 untuk nyari big idea sama apa sih yang mau aku tanemin di masyarakat melalui motionku ini. Terus itu aja yang K2, K4 tuh karena ngebut ya, mungkin bisa dibilang laporanku agak berantakan. Nggak berantakan banget sih, cuman ada beberapa yang typo, terus ada beberapa penulisan yang salah, nulis daftar pustaka juga masih banyak yang salah, terus tentang pengutipan masih banyak yang miss, masih ada yang belum tak benerin gitu. Jadi gitu. Yang paling struggle revisi itu dari K1 K2 aja. Tapi pas sidang TA itu gimana Mbak suasananya? Panik, takut? Aku belum selesai. Dibilang panik enggak ya, cuman pas sidang TA. Iya, pas sidang. Sebelum sidang itu aku deg-degan banget. Terus pas masuk ruang sidang, kan ada Pak Didit tuh, nggak jadi tegang, malah bercanda jadinya sama Pak Didit sebelum ketemu penguji. Akhirnya nggak tegang, pas penguji datang juga sempat takut. Cuman pas sudah berlangsung sidangnya kayak nggak ada takut sama sekali, dihujat juga nerima, kayak pasrah udah, karena ya aku tahu juga mungkin dibanding teman-temanku, aku masih kekejar jauh gitu ya. Aku dalam hati tuh bukan takut nggak lulus, tapi pasrah, karena kalau nggak lulus juga nggak apa-apa, orang outputku juga segitu gitu, cuman ya pasrah aja pas di ruang sidang. Jadi yang dihujat ya udah, disuruh ngerjain ya udah, kalau nggak lulus ya udah, tahunnya lulus ya, seneng deh. Ekspektasinya direndahin, tapi alhamdulillah lulus malah. Keren berarti, asli. Ngerjain 1,5 bulan bakal. Iya. Yang penting lulus. Biasanya kadang ada beberapa orang punya targetnya masing-masing ya, aku nggak nyalahin. Cuman ada beberapa orang yang terlalu idealis sama karyanya. Nah, sekarang tujuanmu itu apa sidang TA-nya? Kamu mau lulus kah? Atau kamu mau buat karya kah yang bagus kan? Kalau misalnya kamu mau karyamu bagus tapi juga lulus, ya udah perbaikin aja karyamu sampai bagus gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen lulus semester ini, ya kamu harus berbuat bagaimanapun caranya, pokoknya karyaku ini harus bisa lulus. Kalau aku termasuk orang yang nggak idealis, yang pengennya lulus. Karena aku tahu juga seberapapun aku perbaiki sampai bagus juga, aku baru belajar motion juga pas TA, gimana caranya mau bagus banget kan, nggak mungkin. Jadi ya targetku lulus. Mungkin ada satu kalimat do and done buat orang-orang yang mau TA. Yang mau TA, riset ya bagusin. Yang paling penting dari TA kan riset.
risetnya bagusin, tujuannya pastiin, terus jangan terlalu idealis juga, terutama pas sidang, terima aja masukan dari penguji sama pembimbing, terima masukannya. Kalau misalnya kamu rasa salah, ya perbaikin. Seandainya kamu nggak bisa jawab, harus bisa jawab sih sebenarnya. Harus bisa jawab, tapi diplomatis gitu kan. Bisa jawab, cuman kalau misalnya seandainya kamu memang mentok nih, kayak, ini memang bener nggak aku kerjain, atau emang, ini salah. Ada beberapa orang yang kayak membantah kesalahannya. Ada beberapa orang yang terlalu membantah kesalahannya, padahal udah tahu memang dia salah gitu. Atau mungkin dosen penguji atau pembimbing tuh ngerasa itu salah, cuman kamu masih ngebantah, jangan sampai kayak gitu. Malah makin lama nanti kamu malah makin dipersulit nanti. Kalau misalnya seandainya memang itu kekuranganmu, terima dan perbaikin. Kalau riset, ya gitu juga sama pembimbing. Terima aja. Terus judul, kalau misalnya mau nyari judul, jangan berakar dari aku mau buat apa. Nah, itu kadang salah. Jadi, permasalahan apa sih yang pengen aku selesaiin? Itu yang benar. Dari permasalahan apa yang pengen aku selesaiin, baru nanti muncul output apa yang pengen aku buat. Keren. Terus kalau buat ada pesan-pesan nggak, Mbak, buat adik-adik tingkat DKV? Apa ya? Rajin-rajin ngarya ya. Rajin-rajin ngarya, rajin-rajin upgrade skill, karena yang kamu dapat di kuliah itu bukan semuanya. Maksudnya yang kamu dapat di kuliah itu cuma dasarnya aja. Kalau misalnya kamu pengen terjun ke dunia kerja, skill yang kamu dapat di kuliah itu belum seberapa. Kamu harus upgrade lagi. Entah itu kamu mau ikut les, atau kamu mau ikut project kakak tingkatmu, atau misalnya kamu mau ngarya, kamu ikut lomba. Banyak caranya. Cuman jangan hanya kuliah aja. Jangan cuman ngerjain tugas kuliah aja. Karena dunia kerja nggak segampang itu. Gitu. Freelance gitu apa, sekalian nambah cuan kan. Kamu buat tugas kan butuh cuan. Mahal lo tugasmu. Betul juga. Cukup menguras dompet ya. Betul juga sih. Itu makanya. Perbanyak ilmu, ikut les online sekarang banyak gitu kan. Sering diskusi sama dosen tentang kekuranganmu juga boleh, sama dosen yang paling dekat sama kamu. Cari mentor sama cutting. Kalau misalnya kamu suka ilustrasi, mentor sama cutting yang juga suka ilustrasi. Sering review tentang kesalahanmu gitu. Kalau suka UI UX juga cari mentor UI UX. Terus selama masih kuliah, cari jalan yang pengen kamu ambil. DKV itu luas banget. Kamu bisa jadi UI UX designer, kamu bisa jadi desain grafis, kamu mau ke marketing juga bisa, kamu mau ke perfilman bisa, mau ke animasi juga bisa. Sama masih di kuliah, coba cari jalan mau ke mana. Karena aku termasuk lulusan yang masih agak bingung mau ngambil apa gitu. Dan perdalam apa yang kamu suka. Kalau misalnya kamu pengen jadi UI UX designer, perdalamin, cari kerjaan yang sana, cari proyek ke sana, ikutin les, bootcamp gitu banyak sekarang. Itu sih. Iya. Untuk terakhir nih, ada nggak satu kata buat final exhibition? Mantap. 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 Enggak sih Mbak, udah mau hadir ngisi podcast kali ini. Ya. Kasih juga udah diundang. Ya, sama-sama. Untuk para pendengar dan penonton sekalian, jangan lupa untuk follow Instagram Finalex di @finalexhibition. Dan itu di YouTube ya. Ini akan diupload di YouTube. Di like, comment, share, subscribe, komen ya. Siapa itu MC yang paling keren, siapa? Komen. Aduh, malas sih.
Oke, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Foto dulu loh. Closing dulu baru Oh, iya. foto. Udah, Tadi. udah selesai recordingnya. Ayo kita foto. Oke. Udah pause, aku udah pause. Siapa? Salah nggak ikut Maksudnya foto. Ya udah aku yang foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Mbak. Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Good luck buat kuliah Natalia. Amin. Terima kasih juga, Mbak. Semangat, Mbak. Iya.